Untuk resource risk itu sendiri, kita harus tahu berapa besar panas resource-nya. Apakah dia di bawah 150 derajat atau di atas 200 derajat. Kan ini akan menentukan tipe pengembangan nantinya sama tipe power plant-nya. Entalpinya berapa, permeability-nya juga sebagus apa. Apakah dia bisa, fluid karakteristiknya gimana, apakah bersifat asam, atau ada scaling konten, atau ada konten MCG yang akan mempengaruhi pembangunan power plant-nya. Jadi di sini yang terpenting adalah kita mau tahu potensi secara resource size itu berapa, yang nantinya akan kita konfirmasi lagi dengan production drilling untuk mengetahui well capacity dan decline rate yang akan kita gunakan asumsi untuk full field development. Nah, dari sisi capital cost itu sendiri, kita harus memperhitungkan berapa jumlah well, survei-survei apa yang akan memberikan kita understanding tentang potensi panas bumi, jalan-jalan mana aksesibilitas yang harus kita bangun untuk bisa memberikan akses pengeboran dan juga akses untuk ke power plant. Jadi path mana yang harus kita dahulukan, drilling strategi seperti apa yang kita lakukan, dan beberapa surface facility yang berkaitan untuk mendeliver steam dari kepala sumur ke power plant. Nah, di sini ada keterkaitan antara plant capacity dan reservoir size. Jangan sampai apa yang kita generate itu lebih besar atau oversize dari reservoir size. Jadi sebisa mungkin kita mau maintain decline, jangan sampai dia terlalu cepat sehingga men-trigger decline yang lebih besar. Nah, untuk dari sisi financial risk itu sendiri, kita harus tahu karena ini didasarkan sama regional BPP, jadi kita harus pastikan secara resource size dan juga dengan tarif indikatif tarif dari BPP, apakah masih jauh gapnya atau memang sudah sedikit. Nah, itu yang harus kita coba estimasi di awal-awal, bahwa apakah area prospek ini tuh cukup menjanjikan atau emang jauh dari harga BPP. Dan ada beberapa financial engineering yang harus kita lakukan, baik dari sisi insentif yang disediakan pemerintah maupun dari sisi loan atau financing ke pihak swasta. Dari sisi construction, ini berkaitan sama project management, di mana kita memastikan proses pengembangan itu berjalan efisien mungkin dan sesuai koridor dan standar yang ditetapkan sama pemerintah. Jadi di situ kita memanage schedule, kita memanage manpower, kita memanage semua regulatory, dan kita juga memanage alat-alat atau material-material yang diperlukan yang memang secara procurement membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi scheduling cukup penting, contracting plan juga menentukan mekanisme EPC seperti apa. Tidak kalah pentingnya juga environmental sama sosial yang harus kita pastikan ketika di proses konstruksi berjalan. Sumur yang sebelumnya sudah dilakukan pengeboran, ya akan ada sumur-sumur tersebut problem seperti scaling atau tiba-tiba dia drop produksinya. Jadi harus dipikirkan juga frekuensi untuk melakukan well intervention. Kita juga harus menambah, karena sumur-sumur itu reservoir pressure-nya akan drop, decline, mau nggak mau kita harus nambah sumur untuk mengakses kembali fluida baru yang dari panas bumi. Kita juga perlu melakukan surveillance untuk bisa menjamin reservoir management yang tepat untuk long term skenario. Kita juga tidak lupa, karena power plant juga bersifat satu perlu reliable dan juga perlu dilakukan inspeksi dan overhaul atau maintenance. Oke, jadi sebuah catatan bahwa antara resource sama plant capacity yang akan diinstal itu harus diperhatikan. Nah, ilustrasi yang cukup fundamental di sini adalah pengembangan secara konservatif maupun secara maksimum. Nah, ketika kita punya kontrak sampai 30 tahun, di titik tertentu kita berusaha untuk memaintain decline yang cukup rendah antara resource pasokan panas bumi dan juga plan yang di-generate. Sehingga pada akhir kontrak, kita tidak lagi melakukan make up well, karena waktu mendekati akhir kontrak sudah tidak ekonomis kembali, yang dihasilkan hanya sebesar ini kalau kita mau melakukan pembiayaan atau investasi. Jadi untuk yang maximum development, kita memaksakan produksikan lebih besar dari resources-nya, sehingga dia berusaha untuk mendapatkan additional install capacity. Namun pada titik tertentu pengeboran sudah tidak bisa memberikan constant production profile, sehingga membutuhkan analisa keekonomian, menguntungkan atau tidak dari sisi profitability. Nah, mungkin dari sisi satu durasi kontrak selama 30 mungkin tidak terlihat. Namun jika ada potensi kita melakukan kontrak renewal setelah 30 tahun dengan penambahan kapasitas untuk development yang precise, itu ketika pressure di kepala sumur kita mau turunkan, karena surface facility yang ada di power plant mungkin ketinggian pressure inlet pressure-nya, jadi kita melakukan modifikasi di power plant facility. Untuk oversize development dia nggak bisa sustain sampai akhir kontrak. Namun untuk pengembangan yang sesuai atau mendekati resource availability-nya, dia bisa sustain dan tidak ada loss revenue. Jika dibandingkan geothermal, dibandingkan energi source yang lain, geothermal memiliki porsi investasi yang cukup besar dibandingkan dengan biaya operasional. Di sini terlihat bahwa jika kita breakdown, porsi yang cukup besar adalah di power plant dan juga pengeboran. Di sini terlihat secara tipikal porsi hampir 80% untuk membiayai konstruksi power plant dan juga membiayai pengeboran. Nah, mengenai pemboran itu sendiri, jika kita
breakdown lebih lanjut, pembiayaan yang terbesar adalah penyewaan rig time itu sendiri, rig service sendiri. Terus diikuti dengan mobilisasi, cementing, sama penggunaan bit sama directional drilling. Jadi pastikan kita harus melakukan cost efisiensi di bagian sini untuk menurunkan dan memberikan kontribusi cost yang ditanggung sama geothermal tidak terlalu besar. Berikut adalah durasi ketika first electricity untuk masing-masing lapangan panas bumi yang bisa dilihat di sini. Untuk warna merah itu lapangan-lapangan yang ada di Indonesia, di mana terlihat di zaman dulu itu hampir membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun agar si unit itu bisa online. Nah, di sini terlihat bahwa faktor regulasi di saat itu memang cukup menjadi halangan. Namun sekarang regulasi antara kedua pihak baik SDM maupun dari KLHK sudah cukup kooperatif untuk memberikan kemudahan agar bisa dilakukan penambangan panas bumi di kehutanan. Hal ini akan membantu sekali membuat geothermal semakin berkembang ke depannya. Berbicara mengenai tarif itu sendiri, seperti tadi yang saya sampaikan, berikut adalah BPP atau harga pokok pembiayaan yang dijadikan benchmark oleh government, oleh PLN, dan spesifik ke masing-masing lokasi. Nah, di sini terlihat untuk geothermal sendiri, dia benchmarkingnya adalah 100% maksimum dari regional BPP. Jika kita punya prospek atau potensi wilayah di daerah Jawa, Sumatera, Bali, tentunya semua akan disandarkan ke angka 6 sen atau tidak sampai 7 sen. Nah, ini akan berat karena untuk BPP yang ada di Jawa, Sumatera, Bali itu kebanyakan disuplai oleh PLTU batubara, sehingga akan cukup susah untuk bisa melakukan competitiveness pricing tarif mengikuti BPP. Namun untuk daerah-daerah remote area yang memang masih belum ada ketersediaan electricity itu sangat cukup atraktif di atas 15 sen. Jadi hal ini yang perlu menjadi pertimbangan bahwa untuk Sumatera, Jawa, Bali investasi tetap akan sama seperti pengembangan di lokasi-lokasi lain. Jadi sifatnya tidak bisa biaya sumurnya lebih sedikit atau lebih murah, power plant lebih murah. Nah, itu hal-hal yang sifatnya yang harus menjadi pertimbangan buat pemerintah dalam hal ini. Nah, berkaitan dengan tarif itu sendiri, beberapa praktisi memperkenalkan levelized cost of electricity. Nah, di sini levelized cost electricity mempunyai arti adalah berapa biaya sen per kWh yang harus yang dibutuhkan untuk beberapa energi sources yang dipunya. Di sini terlihat geothermal menunjukkan angka dari 4 sen sama 8 sen. Perlu diingat bahwa levelized cost of electricity ini adalah hanya menghitung berapa total biaya baik capital maupun OPEX di kurun waktu sepanjang waktu dibagi terhadap generation yang dihasilkan di kurun waktu tersebut. Jadi perhitungannya adalah dibawa ke present value antara total biaya dibagi dengan present value dari generation yang dihasilkan berapa megawatt hour. Nanti akan menghasilkan sen per kWh. Nah, di sini benar-benar tidak mengakomodir cash flow. Dalam hal ini adalah pendapatan revenue in dollar amount. Jadi tidak memperhatikan cash flow secara profit. Jadi hanya cost dibagi dengan generation berapa kilowatt hour. Nah, inilah yang akan saya sampaikan nanti di akhir presentasi bahwa hal-hal yang menjadi basis di dunia dengan menggunakan LCOE dan juga di Indonesia dalam hal ini menggunakan regional BPP, ini akan misleading ke sebagai referensi untuk tarif di geothermal. Nah, dengan adanya LCOE yang dengan nature pengembangan proyek geothermal yang cukup lama, oleh karena itu, ketika kita melakukan sensitivity untuk 20% increase di WACC ini, di weighting average capital cost capital, dalam hal ini di R ini, dia cukup sensitif karena memang dia waktu yang dibutuhkan cukup lama. Begitu juga untuk cost of capex-nya. Jadi memang geothermal ini meskipun di sini rendah, tapi karena durasi proyeknya cukup panjang, jadi sangat sensitif terhadap time value of money dan juga capex karena dia butuh investasi yang cukup lama. Sebelum saya menuju ke kesimpulan, izinkan saya untuk memberikan ilustrasi sebuah proyek geothermal itu sangat sensitif terhadap apa. Nah, di sini saya coba melakukan pendekatan DCF, yaitu discounted cash flow pada umumnya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk pengembangan 2 kali 10 megawatt, ini kebetulan saya coba mensimulasikan pengembangan di daerah timur, di Sumbawa. Di sini terlihat untuk BPP di daerah timur itu hampir 14 sen. Nah, saya coba pakai asumsi tarif 14 sen per kilowatt hour, ternyata itu menghasilkan IRR sebesar 12,3% dan NPV sekitar 13 juta. Untuk pengembangan 7 tahun, saya pakai pendekatan konservatif di sini,
Padahal dengan 2 kali 10 megawatt mungkin kita tidak perlu waktu yang cukup lama karena pengeboran juga sumurnya sedikit dan juga konstruksi untuk plannya juga sedikit juga. Nah, di sini terlihat ada beberapa elemen-elemen yang sifatnya positif, korelasinya positif yaitu tarif. Ada yang elemen-elemen yang positif yang sifatnya adalah negatif. Dalam hal ini kalau kita bisa menekan schedule CAPEX, OPEX itu akan memberikan efek yang cukup positif. Dalam hal ini NPV akan naik dan IRR juga semakin naik. Di sini terlihat dari baseline yang kita punya, kalau kita melakukan penambahan, perubahan atau incremental maupun pengurangan dari base assumption yang kita pakai, di sini terlihat break even di mana adalah NPV itu akan 0 atau break even, itu ketika tarifnya 15% turun dari 14 sen. Itu NPV sama dengan 0 atau zero NPV. Nah, sementara untuk CAPEX, jika ada kenaikan CAPEX sebesar 25%, dia akan NPV-nya sama dengan 0. Begitu juga kalau ada proyek schedule-nya delay sampai 30% dari 7 tahun ini, atau sekitar 9 tahun, dia tidak akan atraktif. Ini sifatnya independen, satu persatu. Nah, namun tentunya ini hanya memberikan flavor range berapa keekonomian dari proyek itu penuhi. Nah, selain dari NPV, terlihat di sini bahwa untuk keekonomian dari sebuah proyek itu, investor pasti membutuhkan angka yang biasa mereka pakai adalah IRR. Ya, tentunya IRR ini akan berbeda tiap company dan tergantung dari risk profile masing-masing karena kita mempunyai drilling juga. Nah, jika di bawah tabel yang di atas adalah kita ilustrasikan untuk NPV, impact-nya, dampaknya. Untuk yang bawah saya visualisasikan dalam bentuk tabel, di mana kalau kita melakukan, karena kita ingin mencapai IRR sebesar 16,5%, maka apa yang harus kita lakukan optimasi? Maka mau nggak mau, CAPEX harus bisa ditekan hampir 35% di sini. Baru IRR akan menunjukkan sebesar 16,5%. Atau schedule bisa saya selesaikan dalam waktu mungkin 5 tahun di sini, karena ini hampir 25% ya. Nah, atau juga ya tarifnya saya minta naik sampai sebesar 25% di sini, yang sebesar 18 sen. Jadi hal-hal inilah yang cukup kompleks dan ini yang menarik ulur elemen-elemen ini sehingga perlu bisa tercapai dan menjamin pengembangan panas bumi bisa terlaksana dengan cepat dan melimpah. Nah, untuk wrap up, berikut adalah key point yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi mengenai power price benchmarking yang disandarkan sama regional BPP dan juga sama publish LCOE yang selama ini menjadi referensi, bahkan menjadi maksimum tarif untuk geothermal tarif, bisa menjadi hal yang misleading, terutama untuk proyek-proyek pengembangan di Sumatera, Jawa, Bali, yang dimana kita rasa itu terlalu rendah, dan pengaruh logistik juga tidak akan sebesar itu untuk menurunkan biaya investasi untuk geothermal. Jadi di sini kenapa tidak fair, karena kebanyakan listrik yang disuplai adalah menggunakan PLTU, which is itu tidak apple to apple dan tidak ada faktor upstream di situ, di mana tidak ada sumur, tidak ada hal yang bersifat beresiko dalam sisi pengeboran. Nah, yang kedua adalah untuk insentif. Dalam hal ini, jika kita ditetapkan BPP, kita panas bumi diharapkan untuk mendapatkan beberapa insentif tambahan dari harga BPP yang dijadikan referensi. Jadi baik berupa reimbursable infrastruktur cost, karena untuk melakukan pengeboran kita harus bangun infrastruktur, jalan, jembatan, dan lain-lain yang memang letaknya di hutan ya. Jadi kita harus melakukan infrastruktur karena kita mobilisasi heavy equipment, rig, dan lain-lain, itu tentunya butuh infrastruktur yang bagus yang tentunya belum terbangun saat proyek itu belum berjalan. Nah, kita juga butuh adanya kompensasi dalam bentuk carbon credit yang bisa kita jual atau kita alihkan ke fossil fuel. Nah, hal itulah yang akan membuat harga tarif itu tersendiri atau ada pendapatan lain yang diperoleh oleh proyek geothermal itu sendiri, sehingga akan menambahkan secara tidak langsung akan menambahkan tarif yang lebih tinggi. Nah, satu hal lagi untuk LCOE itu tidak merefleksikan return investment dari private developer, karena developer bisa jadi bermacam-macam, ada yang 13%, 14%, 15%, 16%, yang dimana ini untuk mengkompensate kegagalan resiko dari pengeboran. Jadi untuk jadi referensi boleh, tapi jangan dijadikan batasan bahwa pengembangan panas bumi harus di angka segitu. Nah, mengenai faktor apa yang akan bisa kita optimalkan untuk memegang peranan agar proyek geothermal ini bisa kompetitif dengan yang lain, ya tentunya tadi schedule sama CAPEX. Kalau ini bisa kita tekan, kita bisa selesaikan mungkin dalam 5 tahun dari 7 tahun baseline, ya dengan project management yang bagus, ya itu akan membuat proyek ini agak lebih nggak suffering gitu secara cash flow ya. Terus kita juga harus tahu bahwa high cost-nya terdiri dari drilling sama constructions, jadi kita harus melakukan teknologi adopsi mungkin dari migas atau apa, sehingga cost efisiensi CAPEX bisa kita tekan dari angka yang sekarang sudah ada. Terus hal-hal apa lagi yang kira-kira bisa membuat cash flow atau profitability dari proyek ini lebih baik, ya kita tidak perlu menunggu sampai
power plant yang besar itu terinstall dan terintegrasi ke grid PLN, tapi kita perlu ada agreement dan koordinasi dari PLN bahwa kita bisa melakukan instalasi modular power plant kalau ada 2 atau 3 well yang sudah siap untuk diproduksikan, sehingga kita bisa memonetize beberapa investment lebih cepat.